wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya mengambil salah satu materinya, yaitu tentang mengenal berbagai alat strategis dari materi akuntansi manajemen. Pengertian balance scorecard. Menurut Mulyadi, sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah finance atau keuangan, bagaimana penampilan organisasi di mata pemilik, dan keduanya adalah customer atau pelanggan, bagaimana penampilan organisasi di mata pelanggan, dan ketiganya adalah proses bisnis internal, yaitu bagaimana kemampuan organisasi dalam menghasilkan produksi dan jasa. Dan terakhir adalah third, learning and growth, pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana kemauan dan kemampuan karyawan dalam belajar dan bertumbuh bagi organisasinya. Karakteristik balance scorecard dibagi menjadi 4, yaitu komprehensif, coherent, seimbang, dan terukur. Artinya komprehensif adalah perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Dan keduanya adalah coherent. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, mewajibkan setiap personel untuk membangun hubungan kausal di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Dan selanjutnya adalah seimbang. Seimbang adalah bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Dan yang terakhir adalah terukur. Mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategis di perspektif non-keuangan, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dengan kata lain, ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian 5-4 strategi. Menurut Michael Porter, adalah mengidentifikasi 5 kekuatan yang dapat menentukan probabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produksi substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Selanjutnya adalah 5-4 strategi. Yang pertama yaitu bargaining power of supplier, yang artinya daya tawar pemasok. Seberapa besar perusahaan membutuhkan atau ketergantungan pada suppliernya. Dan kedua adalah threat of new entrants, ancaman pendatang baru, yaitu lebih menganalisis kepada awareness, apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak. Dan ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran, dan ada pula kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu. Dan ketiganya adalah bargaining power of buyers, daya tawar pembeli. Pembeli memegang peranan besar dalam kegiatan jual beli, pilihan pembeli terhadap produk yang ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli produk ada perusahaan ini, dan ada pula kondisi di mana pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama produksi perusahaan lain, karena ada banyak jenis dijual di pasaran. Dan yang keempat adalah threat of substitute product of service, ancaman dari produk substitusi. Menganalisis tentang pengganti atau substitusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, apakah memungkinkan untuk digantikan dengan yang lain atau tidak, dan barang atau jasa yang berbeda tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Dan selanjutnya adalah rival among existing competition, yaitu persaingan antar perusahaan yang sudah ada. Menganalisis tinggi rendahnya persaingan akan tinggi jika ada banyak perusahaan dalam industri yang sama, tetapi ada juga perusahaan yang menguasai sebuah industri. Pengertian total quality management, alat strategis yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas. Selanjutnya, menurut Vincent Gaspers, dimensi untuk menganalisis karakteristik kualitas produk, yaitu 1. Kinerja. Karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan. Karakteristik sekunder atau pelengkap. Ketiga, keandalan. Karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk. Dan keempat, daya tahan. Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Selanjutnya, kemampuan pelayanan. Berkaitan dengan kecepatan, kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Dan keenam,
Conformance to specification. Tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Ketujuh, estetika, daya tarik produk terhadap panca indera. Selanjutnya adalah pengertian product life cycle. Tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Tahapan siklus hidup produk. Yang pertama adalah perkenalan. Memperkenalkan produk baru kepada market, dan keduanya perkembangan. Produk yang diperkenalkan sudah kenal dan diterima oleh konsumen, ketiganya kedewasaan. Omset penjualan mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang merebut pangsa pasar dengan pesaing. Dan terakhir adalah penurunan. Penjualan dan keuntungan menurun jika tidak melakukan strategi produk hilang dari pasaran. Strategi perpanjangan. Yang pertama adalah menambahkan fitur baru pada produk saat ini. Kedua, menjelajahi pasar-pasar baru atau menjual produk ke luar negeri. Ketiga, memperbarui kemasan. Keempat, periklanan, menambah penggunaan baru dan mengingatkan pengguna lama. Dan terakhir adalah menurunkan harga untuk menarik pelanggan baru. Atau kalian bisa menambahkan diskonan atau promosi-promosi lainnya untuk menarik pelanggan.